Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Mubarok dengan NIM 201730303029 dari program studi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Penggunaan Metode Gross Up dan Metode Mix dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan, Studi Kasus pada PT Cahaya Bintang Sejati. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah perencanaan pajak yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategis sebuah perusahaan. Dalam upaya penghematan atau perencanaan pajak terdapat dua macam cara, yaitu cara yang legal dan cara ilegal. Dan perencanaan yang legal dalam perencanaan PPh Pasal 21 menurut Pohan terdapat tiga macam metode, yaitu yang pertama metode gross, yaitu beban pajak PPh Pasal 21 ditanggung karyawan. Yang kedua yaitu metode net, di mana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. Dan yang ketiga metode gross up, yaitu beban pajak PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan yang dapat dibiayakan. Serta menurut Setiawan terdapat tambahan metode, yaitu metode mix, di mana perusahaan dapat mengkombinasikan antara metode gross dan metode gross up dengan cara memisahkan perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban perusahaan dan karyawan. Sedangkan pada PT Cahaya Bintang Sejati yang menjadi objek penelitian saya ini menggunakan metode gross, di mana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri yang dirasa memberatkan. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apabila metode gross up dan metode mix diterapkan pada PT Cahaya Bintang Sejati. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada penggunaan metode gross up dan metode mix yang menjadi alternatif perhitungan pajak PPh Pasal 21. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hasil dari penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up dan metode mix pada PT Cahaya Bintang Sejati. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode gross up dan metode mix dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan pada PT Cahaya Bintang Sejati. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan metode gross up dan metode mix sebagai alternatif perhitungan pajak PPh Pasal 21 karyawan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk perusahaan sebagai salah satu upaya untuk merencanakan pajak PPh Pasal 21 dengan metode gross up dan metode mix. Bab 2, landasan teori. Tinjauan umum tentang pajak. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan warga negara, baik orang pribadi ataupun badan, tanpa mendapatkan imbalan serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua itu pengertian pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap jumlah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan yang diterima selama 1 tahun, di mana dasar hukum tersebut berlaku per 1 Januari 2009. Selanjutnya itu perhitungan penghasilan kena pajak atau PTKP untuk pegawai tetap. Berikut perhitungannya itu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan dikurangi PTKP. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Usmani dan Afriyadi pada tahun 2019, menemukan bahwa take home pay pegawai yang diperoleh dari perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up akan lebih menguntungkan antar karyawan dan perusahaan. Dan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahwiyah pada tahun 2018 menemukan bahwa dari perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang membandingkan penggunaan metode net dan metode gross up menghasilkan bahwa metode gross up lebih efisien sehingga perusahaan dan karyawan lebih diuntungkan.
Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Selanjutnya objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah PT Cahaya Bintang Sejati. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Terdapat 2 teknik dalam pengumpulan data ini, yaitu yang pertama wawancara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pajak yang telah diterapkan. Dan yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi berupa slip gaji karyawan serta dokumen lainnya yang dibutuhkan seperti laporan keuangan. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, menghitung jumlah PPh pasal 21 pegawai tetap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2008. Yang kedua, menghitung PPh pasal 21 menggunakan metode gross up dan metode mix. Yang ketiga, membandingkan antara metode gross up dan metode mix. Bab 4, hasil dan pembahasan. PT Cahaya Bintang Sejati berdiri pada tahun 2010 yang bergerak di bidang outsourcing and engineering contractor, insulation, mechanical supplier, piping, civil, and molasses sampai dengan saat ini, yaitu di tahun 2021 yang beralamatkan di Jalan Raya Anyer, kilometer 121, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya itu struktur organisasi PT Cahaya Bintang Sejati. Berikut merupakan struktur organisasi yang terdapat pada PT Cahaya Bintang Sejati. Analisis hasil data. Berikut perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross. Penggunaan metode gross di atas yaitu pegawai menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya yang biasanya dipotong langsung dari gaji pegawai setiap bulannya. Selanjutnya itu rumus menghitung tunjangan pajak. Berikut rumus dari lapisan tunjangan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 huruf A. Selanjutnya itu perhitungan PPh 21 menggunakan metode gross up. Penggunaan metode gross up yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode tersebut memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau win-win solution karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Selanjutnya itu perhitungan PPh 21 menggunakan metode mix. Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar 1% dari gaji pokok. Penentuan besarnya tunjangan pajak tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Selanjutnya itu perbandingan perhitungan PPh 21 dengan dari 80 pegawai tetap dengan metode gross up dan metode mix. Menggunakan metode gross up, jumlah tunjangan pajaknya sama dengan jumlah PPh 21 yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya, yaitu sebesar Rp5.817.987. Berbeda dengan menggunakan metode mix, pada tunjangan pajaknya lebih sedikit, yaitu sebesar Rp4.400.000. Serta jumlahnya berbeda dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang, yaitu sebesar Rp5.736.088, sehingga masih kurang untuk membayar PPh 21 sebesar Rp1.336.088. Berikut perbandingan perhitungan penghasilan dengan metode gross up, dan mix. Penggunaan metode gross up menghasilkan beban gaji yang lebih besar untuk perusahaan, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada perusahaan, serta penghasilan yang akan diterima pegawai tetap tersebut lebih besar sehingga menjadi motivasi untuk para pegawai untuk kerja lebih produktif. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu bahwa perhitungan dengan menggunakan metode gross up lebih memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pegawai maupun pihak perusahaan, dibandingkan dengan metode mix. Dikarenakan perolehan gaji yang diterima pegawai akan terlihat lebih besar, dan bagi perusahaan tunjangan pajak
yang diberikan kepada pegawai dapat dibiayakan atau deductible expense atau menjadi pengurang bagi penghasilan yang diterima perusahaan. Selanjutnya itu saran. Saran untuk perusahaan, metode gross up dapat menjadi salah satu pilihan dalam melakukan tax planning dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk menghitung beban PPh badan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.